Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain wa yaj'al lakum min rahmatih wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, dilemparkan ke jurang neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia, menunjukkan penghuni neraka itu adalah dari kalangan jin dan manusia, tidak dari kalangan hewan. Di antara sebab-sebabnya, bahkan penyebabnya mereka dilemparkan ke jurang neraka jahanam disebabkan menyalahgunakan panca indera yang diberikan Allah tentunya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf yang bunyinya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami lemparkan, kami humbankan ke jurang neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan sebagaimana manusia juga ada dari penghuni neraka jahanam, begitu juga jin. Sebagaimana ada manusia yang muslim, juga ada yang kafir. Begitu juga halnya ada jin yang muslim, ada yang kafir. Ada jin yang taat, ada yang bermaksiat. Yang jelas, penghuni neraka jahanam itu terdiri dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah berikan mereka akal, berikan pikiran, tapi mereka menyalahgunakannya, menempatkan akal dan pikiran mereka kepada yang bukan tempatnya, kepada yang sia-sia, bahkan untuk bermaksiat kepada Jalla fi'ula. Na'udzubillah min dzalik. Tidak menggunakan akalnya kepada apa yang diridhoi Allah, tidak menggunakan akal dan pikirannya kepada apa yang diperintahkan Allah, malah kepada sebaliknya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, kata Allah. Allah berikan mereka mata untuk melihat, tapi mata disalahgunakan kepada yang bukan pada tempatnya, kepada bermaksiat kepada Allah, kepada hal-hal yang diharamkan Allah Jalla fi'ula, melihat hal-hal yang tak senonoh, melihat hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Walahum adhanul la yasma'una biha. Juga Allah berikan telinga untuk mendengar, tapi telinga disalahgunakan untuk mendengarkan yang haram, mendengarkan hal-hal yang tak senonoh, mendengarkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Jalla fi'ula. Akhirnya itulah penyebab mereka. Allah lemparkan mereka, Allah menjadikan mereka menjadi penghuni neraka jahanam, karena mereka menyalahgunakan panca indera mereka kepada yang bukan pada tempatnya. Bahkan Allah menuduh mereka, ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak menggunakan panca inderanya kepada yang diridhoi Allah, kepada tempatnya,
mereka itu bagaikan hewan binatang kehidupan mereka. Hanya mementingkan hawa nafsu, mementingkan perut, apa yang dimakan, apa yang bisa dimakan hari ini, apa yang bisa dinikmati besok. Tidak memikirkan adanya hari akhirat. Padahal kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara. Tempat kita singgah saja. Negeri kita yang selama-lamanya adalah akhirat. Dunia hanya sekedar kita mengumpulkan bekal. Hanya sekedar kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah. Mempersiapkan untuk kita bawa ke negeri akhirat kelak. Dunia adalah tempat hidup yang sangat-sangat relatif dan singkat. Sangat-sangat cepat. Bahkan di akhir surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam sebuah ayat tentang tanya jawab di antara kita nanti di akhirat. Kata Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'du yaum. Mereka berkata kepada sebagian mereka, berapa hari kalian hidup di dunia? Mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'du yaum. Rasanya kami di dunia dulu hanya 1 hari atau setengah hari. Begitu cepatnya. Wajar, memang wajar, cepat. Karena kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'uddun. Perbandingan hari dunia dengan akhirat 1:1000. 1 hari di akhirat di dunia sudah 1000 tahun. Wajar kita merasa hidup di dunia hanya 1 hari atau setengah hari. Bahkan lebih cepat lagi. Di akhir surah An-Nazi'at Allah jelaskan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka merasakan hidup di dunia itu. Lam yalbathu, mereka tidak hidup, tidak tinggal di dunia itu. Dulu di saat mereka hidup di dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha, hanya sepagi dan sepetang. Hanya mereka satu waktu pagi dan satu waktu petang. Ini lebih cepat lagi. Inilah Allah gambarkan begitu cepatnya kehidupan dunia. Kehidupan akhiratlah yang selama-lamanya. Makanya Allah perintahkan kita untuk mengumpulkan bekal. Bukanlah mengumpulkan bekal memperbanyak investasi dunia di dunia ini. Memperbanyak usaha, memperbanyak rumah kontrakan, memperbanyak usaha di sana sini, buka cabang dan sebagainya. Tidak. Tetapi kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal. Persiapkanlah bekal, kata Allah. Sungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Tentunya menjauhi larangan-larangan Allah. Menghindari apa-apa yang diharamkan, dilarang Allah Jalla fi'ula. Dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan tentunya mutaba'ah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah namanya takwa. Inilah yang diperintahkan kita untuk mempersiapkannya. Bukan memperbanyak harta yang tidak jelas sumber dan asal-usulnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Orang-orang yang tidak beramal, yang tidak berbuat baik, yang tidak berbuat taat, nanti akan menyesal kelak. Sejak dia digotong, dibawa ke liang lahat, ke alam barzakh, ke perkuburan. Di situ terjadi penyesalan. Kita tidak akan merasa menyesal, kita tidak akan merasa sadar, kecuali setelah kita sudah masuk, sudah dikapani saudara-saudara kita, sudah dimandikan, sudah siap-siap dibawa ke perkuburan. Disitulah bisa kita menyesal. Di situ baru datang rasa penyesalan. Karena kata orang Arab, an-nasu niyam, manusia itu kita hidup bagaikan orang yang tidur. Fa iza matu pantabahu, kalau mereka sudah mati,
sudah dimandikan, dikapani, sudah siap-siap disolatkan dan dibawa di perkuburan. Pantabahu, disitulah mereka baru sadar. Di situ timbul penyesalan. Tidak ada yang tidak menyesal. Jangankan yang tidak beramal, yang beramal sekalipun menyesal. Penyesalan yang mengungkapkan untuk dikembalikan ke dunia, untuk hidup kembali kedua kali. Sebagaimana Allah jelaskan di akhir surah Al-Mu'minun, hatta iza jaa ahaduhumul maut, sampai datang salah satu mereka kematian. Kematian menjemput salah satu orang mereka, kata Allah. Di mana di saat itulah datang penyesalan dan minta dikembalikan, ingin hidup kembali ke dunia. Qala rabbirji'un. Orang yang sudah mati ini, yang sudah mau diantarkan ke lubang kubur, ke perkuburan. Rabbirji'un, rabbirji'un. Ya Rabb, ya Tuhan, saya tolong dikembalikan. Saya minta hidup sekali lagi, hidup kedua kali di dunia. Irji'uni. Tolonglah ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, kembalikan saya ke dunia kembali. Disitulah mereka sadar, disitulah mereka menyesal. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Kalau saya diberi hidup kedua kali, hidup kembali, dikembalikan ke dunia, saya berjanji akan beramal, akan berbuat solih, amal solih. Yang tidak sholat akan sholat, yang berbuat yang haram akan meninggalkan yang haram, akan menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Itulah ungkapan orang yang menyesal tersebut. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tidak ada kehidupan kedua kali. Hidup dunia hanya sekali. Tidak kesempatan kedua kali. Kalla, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ternyata itu adalah omong kosong belaka, kata Allah. Hanya ingin dia diselamatkan dari azab Allah yang menunggu, yang sangat dahsyat. Tidak akan mungkin dia beramal kembali. Tidak akan mungkin dia kembali berbuat baik. Itu hanya sekedar omong kosong untuk menyelamatkan diri dari azab Allah yang menanti. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am. Walau ruddu limanhu anhu. Walau ruddu la'adu limanhu anhu, kata Allah. Kalaulah mereka pun dikembalikan, andai. Yang mustahil, yang tak mungkin. Andai pun mereka dikembalikan, dihidupkan kembali, dikembalikan ke dunia. La'adu limanhu anhu. Toh tetap mereka akan berbuat maksiat. Toh mereka tetap berbuat kufur, berbuat syirik, berbuat bid'ah. La'adu limanhu anhu. Kembali kepada apa-apa yang dilarang Allah. Berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Wa innahum lakadzibun, kata Allah. Sungguh mereka, betul-betul mereka adalah pembohong, pendusta. Tidak akan mungkin mereka kembali berbuat baik. Walaupun diberikan kehidupan kedua kali, kata Allah. Mereka itu pembohong, kata Allah. Inilah sifat-sifat mereka. Sifat kemunafikan yang mendasar dalam hati mereka. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Oleh karenanya, kata Allah, Fa'idza nufikha fis-suri, di akhir surah Al-Mu'minun, kalaulah sangkakala yang kedua ditiupkan, yang menunjukkan itu adalah hari berbangkit. Fala ansaba bainahum yauma izin. Tidak ada istilah di saat itu saling menolong antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, abang dengan adik, dan seterusnya. Tidak ada lagi saling menolong antara hubung kerabat dan kekeluargaan. Wala yatasaalun. Tidak adalah mendeking, bantu-membantu. Masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi. Seorang abang akan lari dari adiknya, begitu juga anak dengan bapaknya, dan sebaliknya. Istri dari suaminya, masing-masing menyelamatkan diri masing-masing dari azab Allah yang menunggu.
Akan tetapi yang bisa menyelamatkan saat itu kata Allah, "Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun." Amal, ibadah, tentunya amal dan ibadah yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, ringan timbangan keburukan kejahatannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul sukses, yang berjaya yang sebenarnya. Waman khaffat mawazinuh, tapi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, faulaika humul khasirun. Inilah orang-orang merugi. Kendati pun dia dunia orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bersukses, orang-orang yang sukses, yang berhasil, tapi sebenarnya di akhirat dia adalah ulaika humul khasirun. Mereka lah orang yang merugi. Khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang merugikan diri mereka, keluarga mereka di hari kiamat nanti. Karena selain setiap amal kita akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan, dihisap oleh Allah, juga akan ditimbang. Wa nad'ul mizan. Allah akan membentangkan timbangan, akan ditimbang setiap amal kita. Faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia, bakal menjadi penghuni surga. Tapi sebaliknya kata Allah, waman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat keburukan dan kejahatannya, tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang membakar, yang dahsyat, yang panasnya melebihi 60 kali lipat api di dunia. 1 menit aja kita bakar jari telunjuk kita dengan mancis, kita tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka yang 60 kali lipat dari api di dunia? Niyazan billah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali kita selalu dan selalu meningkatkan amal ibadah kita, mempergunakan sisa-sisa umur kita. Yang namanya kematian bukanlah didahului dengan sakit, kadang datang dengan tiba-tiba, yang seorang pun tidak tahu kapan waktunya. Itu adalah merupakan rahasia Allah. Yang jelas kita selalu mempersiapkan untuk yang namanya kematian, untuk namanya hari akhirat, bekal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, kata Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Saya akan memenuhi neraka jahanam itu dengan dari kalangan jin dan manusia. Ini janji Allah kepada, yaitu neraka jahanam. Janji Allah ini dituntut, selalu ditagih oleh neraka jahanam. Ditagih terus, sebelum penuh, tetap ditagih oleh neraka jahanam. Sehingga sekali-sekali Allah bertanya kepada neraka jahanam. Sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Qaf. Surah Qaf, kata Allah, Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqul hal min mazid. Tatkala Allah menanya kepada neraka jahanam, apakah engkau wahai jahanam sudah penuh?
Neraka jahanam ternyata menjawab, hal min mazid. Belum ya Allah, belum. Apakah ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Ini jawaban dari jahanam. Akhirnya sebelum penuh, bergoncang terus. Neraka jahanam ini bergoncang. Dituntut oleh jahanam kepada Allah. Karena Allah berjanji, Allah akan memenuhi neraka jahanam. Tentunya di kalangan orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang pelaku dosa dan maksiat yang mati tanpa bertaubat, yang tidak diampuni oleh Allah. Karena neraka jahanam terus dan terus bergoncang. Terakhir, karena sudah penuh dan masih juga bergoncang, Allah Jalla fi'ula meletakkan tumit kakinya, menghentamkan tumit kakinya, sehingga di saat itulah neraka jahanam diam. Saat itulah neraka jahanam tidak bergoncang lagi. Dan sudah penuh di saat itu neraka jahanam. Tidak ada lagi yang dimasukkan. Inilah tuntutan neraka jahanam kepada Allah. Menunjukkan neraka jahanam itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tentunya orang-orang bermaksiat. Oleh karenanya kita berlindung selalu dan selalu dari api neraka jahanam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Jangan lupa kita membaca doa ini. Ya Allah, ya Rabb, kami meminta tentang surgamu. Meminta amal-amal yang mendekatkan, yang masukkan kami ke dalam surgamu. Dan berlindung kepadamu dari neraka jahanam ya Allah, dan dari nerakamu ya Allah. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah. Karena yang diazab dalam neraka jahanam itu, 1 hari dunia di sana sudah 1000 tahun. Bagaimana 10 hari? Bagaimana 100 hari? Na'udzubillah min zalik. Inna Allah qad shalla ala nabiyhi qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا هي أسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا ديننا وإسمة أمرنا وأصلح لنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت روحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.